Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi sama Mas Ayung di channel Ngobor ya. Pastinya mau bawain cerita-cerita yang sangat menarik ya Mas Ayung ya. Insya Allah. Kenapa Mas Ayung? Ada yang beda nih kayaknya. Terlalu jauh. Oh, jauh. Oke, Mas Ayung datang dari jam berapa Mas Ayung? Aku datang dari setengah jam yang lalu, mungkin jam 9 kali ke sini. Iya, tadi pas gantian ya hari ini. Iya, tadi ada KM, aku masih di luar bikin kopi dulu, Bib. Kabarnya gimana, Bib? Baik, Bib. Alhamdulillah saya berapa hari nggak ketemu Mas Ayung ya, nggak bareng ya Betul. di Ngobor. Ada nggak? Ada 3 hari ada ya? Ada, aku lagi dapat jatah libur. Itu ya, Bib. Oke Mas Ayung, monggo Mas Itu Ayung. ya pembukaannya ya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Alhamdulillah kita jumpa kembali di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa, ada Mas Labib kali ini dan aku yang kita bakalan nge-share cerita-cerita baik dari subscriber, teman-teman di sekeliling kita ya, dan juga mungkin dari mana aja sih asal kita dapat cerita kayaknya memang bisa dibawain. Ya insya Allah menarik kita bawain gitu ya Bib ya. Baik Bib, oh ya selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah dan semoga bisa menghibur. Kami banyak guyonnya di sini. Padahal nggak pengen seperti itu, tapi jatuhnya begitu. Iya, natural sih ya. Iya, udah ngomong bikin channel lawakan aja. Loh, angel loh Bib. Iya, bukan faknya kita ya Bang. Baik, ini Bib ada sebuah kisah Bib. Sebenarnya bukan kisah sih, tapi pengalaman begitu ya. Pengalaman ini aku ngalamin sendiri Bib. Nanya Bib, aku menang berarti kamu nanya. Pengalaman pengalaman apa kayak gitu? Yang mau ditanya pengalaman dari tahun berapa loh? Oh, pengalaman dari tahun Masanya kan pengembara dulunya kan kemana-kemana nyampe Nusantara kan. Ini pengalaman yang dari mana maksudnya nih? Pengalaman dulu Bib, udah lama sekali sih, mungkin mau 10 tahun yang lalu begitu ya. Jadi karena memang bukan pengembara Bib, tapi aku banyak berpindah-pindah tempat. Itu kalau 10 tahun lalu berarti dulu Mas Ayung masih di Gunung Tidar ya dulu ya? Gunung Tidar. Oh, di mana tinggal di mana? Ya enggak, kita ya kemana aja, tapi masih ya treknya masih Pulau Jawa lebih. Cuman waktu itu aku ada di sini, waktu masih di Tegal. Lagi di Tegal, cuman karena memang main jauh ya, ketemu banyak orang. Terus nggak tahu, mungkin kalau saat ini aku bawain horor begitu ya, Bib. Horor yang guyonan sih sebenarnya. Bawain horor dari dulu ya. Kalau ngobrol bikin KTP, ngurusin ini, ngurusin itu, ngobrol di warteg, dilalai ketemunya sama orang-orang yang horor. Iya. Artinya ketemu sama orang-orang yang memang suka terhadap hal-hal gaib ataupun mereka adalah penggiat atau spiritual. Dilalainya begitu, Bib. Kayak buat bahan nih, Bang. Iya, buat bahan kalau sekarang kan, kalau dulu bikin pusing. Terus kalau aku orangnya kan ini apa ya, lebih ke dohir ya, maksudnya orangnya logik. Sebenarnya aku logik, nggak suka yang kayak gitu. Aku meyakini bahwa gaib itu ada, hak itu ada, tapi sebatas masalah ubudiyah, ya kan, sebatas masalah aku beribadah, gimana caranya mengaplikasikan ibadah tersebut. Gusti Allah itu ada, makhluk gaib itu ada, tapi untuk melebih-lebihkan bahkan pengen ngerti lebih jauh tentang hal gaib, pocong itu seperti apa, kegiatannya apa aja hari-harinya kayak gitu loh, hobinya apa, makanan favoritnya itu nggak pengen Gitu ya. Iya kan Bib? Nyampe di jam berapa juga nggak ngurusin. Nggak ngurusin, bodo amat. Tapi dilalanya nongkrong di mana aja ketemu orang yang kayak gitu. Bahkan karakteristik masing-masing hantu endemik Indonesia gitu banyak aku tahu dari orang-orang yang aku kenal tersebut. Dan mereka bilang, asik mas, kadang-kadang minta kontak, nanti bisa berteman, bisa bersahabat. Nah, nggak semuanya orang itu kan, kita memang harus bisa memilih di mana orang-orang yang kita bisa diajak buat temenan, apa enggak. Ada yang mereka menuntun kita sama-sama untuk menjadi kesananya lebih baik, ada juga yang menjerumuskan, yang frontal maupun yang pelan-pelan. Ya kan, Bib? Nah ini ada seorang teman. Nggak apa-apa beliau nonton karena memang mungkin banyak hal kerusakan yang pernah ditimbulkan olehnya. Itu yang jelas itu memang harus terjadi sih, bukan menyalahkan, tapi
siapa tahu dia nonton juga, beliau nonton juga, jadi pengingat, oh ya aku nggak boleh seperti itu lagi kayak gitu loh. Aku kenal nggak Mas? Kamu nggak kenal? Oh, nggak kenal, syukurlah. Soalnya Ngomongnya bebas kalau nggak kenal. bebas Bib. Oke. Ya. Berawal dari pertemanan dari berbagai suku, asik Bib. Yang enggak orang-orang yang aku kenal begitu, kemudian mengenalkan orang lain, lagi-lagi ada hubungannya sama horor. Waktu itu mereka lagi giat-giatnya, kawan-kawanku entah dapat dari ide dari mana atau dapat asupan pemikiran dari mana, mereka lagi mengusahakan barang-barang klinik Bib, yang katanya bernilai ekonomis tinggi. Begitu ya, kayak samurai yang sapu, kayak yang lain-lain lah, pokoknya bambu yang pabagan apa ya? Petuk ya Pak ya? Petuk, iya. Kalau bambu pabagan banyak yang begini. Iya. Yang suatu yang gampang-gampang ada enggak sih? Aku sering ngomong kayak gitu. Mereka mengusahakan dan konon katanya barang-barang itu ada. Tapi sampai sejauh ini pun kawan-kawan yang dulu aku kenal bermain hal seperti itu, mereka sama sekali nggak ada yang hasil. Bahkan banyakkan yang mereka punyai hartanya mipil-mipil ludes habis buat acara ini acara itu. Yang punya keluarga banyak berantem, ada yang bercerai juga karena banyak uang yang digunakan untuk hal-hal yang mudorot lah, nggak ada hasilnya. Yang keduanya banyak waktu yang harusnya buat keluarga ditinggal buat wirawiri urusan ini itu. Dan saat itu tadi kita nggak bisa meniadakan orang lain. Ketika mereka datang, ya pura-pura aku nampani, aku tetap welcome, mau bicara apa ada kopi tak suguhin kayak gitu. Dikenalkanlah oleh mereka itu seorang spiritual Bib. Seorang spiritual dengan keahliannya, entah itu sihir, aku bilang sih sihir karena karomah itu punyanya para wali, nggak bisa diulang-ulang kecuali kehendak Allah kayak gitu ya. Tapi dengan set kayak gitu kan bisa ada duit ngeletak begitu loh Bib. Dari mana datangnya ya kan, ditutupin apa toto ada duit kayak gitu ya. Semua orang takjub, begitu juga diriku. Ketakjuban itu lumrah, tapi meyakini itu benar-benar duit bisa dipakai atau itu masih gamang kayak gitu loh Bib. Nah, nggak tahu teman-teman itu cerita sama diriku ya bahwa orang ini, sebut saja namanya Prapto, Mbah Prapto gitu ya. Mbah Prapto itu memang cara bahasanya itu benar-benar enak, guyonannya enak, ngerti segala bidang bisa dibilang begitu Bib. Google gitu ya? Kayak Google, bener, mencet apa dia tahu, mencet apa dia tahu. Dia paham banget, enak banget dijak ngomong, bahkan nggak ditanyain, mak lagi meriang ya. Sahabat, temennya maknya meriang, dia baru situ aja paham, maknya meriangnya di ini, pasti sering ini asam lambungnya naik. Ya cengok, siapa yang nggak gumun Bib? Iya. Sakti bisa dibilang begitu Bib, bisa ngertian banget. Emang seharusnya seorang spiritual kayak gitu ya, ngertian ya Bib, makanya disebut orang pinter. Kalau saya kan orang bloon, nggak ngertian Bib. Nah itu apa ya, aku rada wong kok bisa kayak gitu banget kayak gini kan. Tapi ya tadi dia itu selalu bikin acara, mau narik uang begini, mau narik pusaka, mau narik harta karun dari ini itu, nanti diacarakan teman-teman itu. Aku pasti nggak mau terlibat karena satu, aku nggak punya harta untuk membiayai itu. Yang keduanya, aku nggak suka harta itu kerja, nyarinya seperti itu. Dohir ya dohir, batin beda kan. Tapi dengan halus menolak. Dan dari beberapa kali acara mereka itu kawan-kawan banyak kehilangan uang, waktu, segala macam. Cuman anehnya mereka nggak bisa marah sama si Mbah Prapto ini. Iya, bisa gitu ya. Iya, cangkemnya loh, cocotnya gitu loh. Kata orang Tegal cocotnya cangkem itu bisa kayak kena gendam, manut aja gitu. Orang teman kan, aku dapat telepon dari teman waktu itu, mereka temanku tinggal di Bilangan, Tanah Abang. Yung, kamu ada di rumah? Iya. Kamu lagi nganggur apa enggak? Seenggak ngapa pengen ngomong. Lah ini tak teleponnya udah tak angkat, ya tinggal ngomong aja. Bangsat, bahasanya kayak gitu. Aku tuh gregetan banget sama si Mbah Prapto. Gimana sih? Aku sama mertua ditelak, ditipu mentah-mentah. Katanya dia bisa narik bisa narik harta lewat pusaka ini gitu kan. Apa sih? Ya kayak gitu, yang kukunya panjang semua gitu, bisa mengkerut jadi kecil. Oh iya, aku paham. Aku ngerti. Tahu-taunya bohongan doang, duitku yang ditarik habis. Mertua juga berapa juta
hilang duitnya. Aku jadi malu sama mereka. Pokoknya kalau ada orang itu habis tak gebukin katanya kayak gitu. Bahkan teman-teman yang lain udah sepakat tak bayar mangap itu kayak ulah marani gebuk gitu loh. Dia datang mau di bus, di proyek lah seperti itu. Itu cuman jeda seminggu, Mbah Prapto itu datang ke kontrakannya temen itu. Sebut saja namanya Faisal. Bukan Faisal itu ya. Faisal nonton juga sih, nonton HP maksudnya nonton kita. Nah itu datang terus ke sana ngomong, telepon lagi si Faisal itu, Yung, Mbah Prapto datang, proyek ya karepmu, tapi ini negara hukum, ya kan, kamu melakukan sesuatu imbasnya harus resikonya harus kamu tanggung. Ora peduli, aku nggak peduli. Teman-teman udah gregetan, aku udah ngubungin teman-teman, nggak ada kabar lagi Bib. Setelah berapa hari, jadi 2-3 hari lah, gak ada kabar lagi. Ngasih kabar ke aku itu dalam posisi marah lagi, Bib. Marah bangset-bangsetan, Bapak tuh kurang ajar. Kalau aku kok bisa kena lagi. Maksudnya gimana? Aku bilang gitu. Jadi Faisal mengisahkan, Mbah Prapto datang, posisinya habis maghrib. Itu udah diintim-intim, nanti ini jam sekian, berarti habis maghrib mau tak jamu. Artinya mau dikasih kopi, kasih makan, biar betah. Seolah-olah aku nggak marah masalah penarikan harta yang kemarin gagal. Teman-teman mau disituasikan, habisin di situ kayak gitu kan. Tahu-tahu apa? Ke situ ngomongnya manis-manis, kok rasa jengkelku hilang loh. Itu terutama pada saat dia itu memakai cincin, Bib. Memakai cincin, jadi emban-embannya itu ini selendangnya, ikatannya itu ya biasalah kayak stainless begitu, tapi matanya warna hijau. Lihat cincin itu, aku kayak ada ketertarikan, cincin bagus. Jam itu memang lagi musim-musimnya ini batu akik, Bib. Jadi kok cincin bagus. Nah terus gimana Sal? Setelah itu ngobrol bisa belas aku nggak marah, bahkan nggak ngontak teman satupun. Lah dia katanya mau ngacarin ini itu butuh biaya lagi. Lah terus, nah ini aku nelpon pakai HP baru, nomornya kan baru. Emang kenapa? HP sampai tak jual sama duit 1 juta itu buat bayar kontrakan katanya. Sama temennya lagi, si Ragil kena juga, katanya 2 juta. Aduh, kaku aku bilang, kok bisa kayak gitu? Nggak tahu ilmunya apa itu bocah kok bisa kayak gitu. Nah, dia pun selalu memang mengupayakan Mbak Prapto ke aku, Bib. Untuk yuk bikin acara ini, tapi aku selalu alih-alih nggak mau terlibat sama sekali kayak gitu loh. Tapi suatu saat karena memang banyak teman-teman yang udah berulang kali tertipu dan tertipu lagi kayak gitu loh. Nanti kadang-kadang yang bikin nggak enak, dia selalu punya siasat untuk seolah-olah aku jalan nih sama Mbak Prapto, jalan sama Mas Labib sama aku gitu. Aku dapat, padahal enggak. Tapi ngomong sama temen yang di Jakarta, kamu udah dikasih uang sama Labib belum sama Ayung kayak gitu. Kan jatahmu sama mereka, seolah-olah udah dapet. Gitu. Jadi di sini ini mereka nggak cross check ke Mas Labib atau ke aku, tapi mereka kok jadi ngerasa kok aku ditinggal, kok aku nggak dibagi, giliran gagal aja sama aku kayak gitu. Kan kalau di sana kebalikannya ngomongnya seperti itu. Tapi kan akhirnya teman-teman dikumpulkan, bikin konferensi lah bahasanya. Ya kan, aslinya kayak wadul-wadulan ngomong semua, ternyata Mbah Prapto penyakitnya. Jadi ya itu Bib, disituasikan seolah-olah seperti itu. Nah, aku udah lama banget gak denger lagi kabarnya. Katanya pernah masuk bui atau apa, ada orang ditipu daerah lain lah, tapi yang berani memperkarakan atau apa. Satu saat aku lagi di rumah, Bib. Rumah di belakang masjid waktu itu ya, belakang masjid di tempat sini di Tegal. Terus aku ngomong sama keluarga, ada emak waktu itu juga. Aku ngomong Jumat, harinya Jumat, masih pagi tapi menjelang mau sholat Jumat sih, ya jam 10-an lah begitu. Aku juga belum mandi dari pagi, emang habis taktik lah, bikin apa, emang lagi nganggur. Terus aku ngomong sama emak,
Mak, bentar lagi ada tamu jauh, aku bilang kayak gitu. Tamu jauh apaan? Kamu itu lagi kondisinya kayak gitu. Jangankan temen katanya, laler aja males main ke sini katanya. Oh lo apa? Iya lo lagi apa ya, gula itu di mana ada gula di mana ada semut. Lah kamu puru-puru gula katanya, wadahnya aja enggak katanya. Ya temennya nggak ada yang kemari, malah ada sedulur jauh datang kemari. Dibilangin ini terdekati loh, ada sedulur jauh kesini datang. Pasti kesini, insya Allah kesini. Aku ngerasanya kayak gitu. Bentar lagi mak, sedulur jauh. Si siapa ya? Terpengaruh maku kan. Nah lagi ngomongnya kita duduk di ruang tengah depan TV. Tahu-tahu ada suara ketukan di pintu. Tok 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 tok. Tapi dia nggak uluk salam sama sekali, cuman ketok-ketok pintu. Kayak mak, aku bilang ke sedulur jauhnya udah datang, aku kayak gitu. Aku tetap aja lagi ngelinding, waktu itu rokok lindingan Bib, lagi belajar prihatin nah. Oh sekarang bisa ngerokok sama Mas Labib, enak rokoknya udah jadi. Nah, tahu-tahu, Prapto, kenal maku, Prapto, Mbak Prapto udah lama banget nggak main ke sini. Syurip, Syurip katanya kayak gitu. Kamu masih hidup, kamu masih hidup. Orangnya cingas, cingis, bercampur antara dia mungkin antara malu, pernah janjiin sesuatu juga sama maku. Mak juga kena juga. Iya mak, kalau nanti ini proses bayi, mak nanti tak beliin ini kayak gitu. Ya maku yang ledakin aku, Syurip, Syurip, kamu masih hidup kayak gitu kan. Tanding kayak gue temen, melas temen, kok seperti itu, melas banget. Ternyata iya, ucapan aku kan kok melas banget. Pas aku nengok ya, aku masih nunduk karena paham itu dia memang datang. Pas nengok ke atas begitu, Bib, dia itu masuk ke ruang tengah ya. Cuma aku nyengir. Jadi Prapto itu yang gagah lah, bisa dibilang badannya setepak, kulitnya bersih bahasanya. Ya sama matang sih, tapi kan terawat tuh. Datang ke situ pakai ini tas punggung, tas gunung ya, tas gendong sih, enggak gede. Mukanya kucel, banyak debunya, auda-udan lah. Rambutnya itu panjang Bib, tapi nggak sampoan gimana sih, jegrik begitu ya. Jadi kalau kemarin mandu kan ada vokalisnya ST12 itu Charlie, mirip kayak gitu, bedanya Charlie sampoan dia enggak. Iya, mukanya juga mirip Bib. Masa sih? Mukanya mirip, asli mukanya, suaranya enggak sama sekali. Tapi dia suka lagunya Charlie. Kalau ini kan ikut Semule itu ya, Semul ya. Nah itu datang ke situ cengir, tak lihat packagingnya dari atas. Ya Allah, bocah kayak gini banget gitu kan. Bajunya bercampur sama debu-debu kayak gitu loh, bercampur sama debu. Terus sini itu bener-bener yang namanya lepis itu celana levis ya, celana jean itu warna biru. Memudar, jadi hitam gitu mata apa? hitam, agak hitam pinggir-pinggirannya kayak gitulah. Bawahnya sendal jepit, kayak yang cerita itu loh dulu. Bener-bener udah botak-botak, sendal jepit tipis banget. Kalau dulu kan ini kulit kinjang, kalau ini kulitnya tengu, paham? Kulit bawang kali ya? Iya, kulit bawang, kan tipis banget. Itu memelah, dukunya hitam-hitam kayak gitu. Kon siapa? Tak gituin. Kamu siapa? Tak bercandain. Jangan kayak gitulah mas, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Oh, dari mana aja? Kirain udah kaya, main ke sini kirain udah kaya. Modelnya kayak gitu. Mas minta air, Bib. Ya siapa yang enggak terenyuh langsa, akhirnya dikasih air, dikasih. Wis mangan apa durung? Cuma diam dikasih makan. Mau bersih-bersih, mau mandi, malu dia. Ada sabun, ada mandi sana. Jadi enggak jauh berbeda sih. Cuman kan pakaian diganti kayak gituan. Wis dia cerita katanya habis napak tilas aku udah bertobat, aku udah banyak nipu teman-teman, katanya udah banyak nyusahin orang lain, udah banyak bikin keluarga berantakan, aku udah tobat mas. Dan ini juga aku habis perjalanan dari Dieng katanya, dari Dieng gunung sana Bib. Tuh ke situ jalan kaki bagaimana? Jalan kaki Bib katanya. Ketemu sedulurku apa ora? Ketemu katanya. Sedulurku asal-asalan ya ketemu itu Mbak Fanani sono kan ada ya. Ketemu, tapi serius katanya ketemu. Katanya ketemu, saya ketemu itu yang tapanya di pinggir jalan ya. Yang ada tenda. Saya ke sana, Mas. Ini benar apa enggak, tapi beliau ini mau di Mas Ayung. Ya.
Oke, lanjut Mas Sayung. Iya, katanya beliau mampir. Mbak Prapto itu mampir, umurannya sama kayak aku seginian, Bib. Malah lebih muda dia. Cuman karena spiritual ya manggilnya Mbak. Ya kan? Kalau orang biasa Dek atau Mas aja lah kayak gitu. Nah, katanya mampir di sana di tendanya Mbak Fanani. Mbak Fanani itu kan konon dia diem kan. Iya. Nggak banyak ngomong, kecuali memang harus ngomong sama seorang yang harus dia ngomong. Katanya saya itu hampir habis mampir dari sana, terus petunjuknya suruh kemari. Yung katanya kayak gitu. Petunjuknya suruh kemari kemana? Ya ke rumahmu. Padahal aku udah malu banget katanya. Walaupun kamu nggak terlibat, sering nggak terlibat, tapi ya kamu mesti tahu sepak Berarti terjangku paling kayak nggak apa. dari sana paham ya. Kalau Mas Sayung lebih sakti. Gitu. Sakti apa? Petunjuk dari Mbak Fan aja nunjukin Itu kan sih. ngarang mungkin, Bib. Gitu. Itu mungkin ngarang, orang lagi mungkin ngarang. Ada suara gembrengsen di sana loh, Bib. Iya, biarin dah. Biasa, mungkin mereka menyimak dengan baik obrolan kita ya, Bib. Iya. Nah, itu katanya dari sana itu ketemu sama Mbak Fanani. Terus dia itu ngomong sama aku. Ya emang nggak ngomong sama sekali. Aku masuk dan pas lagi sepi kayak gitu kan. Nah, di pinggir-pinggirnya beliau itu kan banyak air-air aqua. Iya. Terus pas aku mau berdiri, pamit orang nggak ngomong nggak apa. Ya iyalah, kamu kayak gitu ya nggak mau ngomong. Tahu-taunya itu aku mau salaman dikasih botol aqua. Katanya begitu, dikasih botol aqua. Ini diminum buat bersihin. Tapi yang lain-lain kamu harus bersihin diri kamu sendiri. Lakunya dibersihin, banyak istighfar. Ngaji ke dalam dirimu sendiri yang nggak baik apa kayak gitu. Terus tangannya dipegang, Bib, dari pergelangannya di sini katanya dipegang. Loh, itu kaget banget pas dipegang begini, dibalikin tangannya. Itu gambarnya api semua katanya. Gambarnya api semua. Jadi bener-bener api yang menyala-nyala kayak gitu, api banget semuanya. Tangan panas banget dipegangin, tapi dia megangin juga nggak kenceng. Tapi si dia tuh meronta-ronta, tapi nggak bisa lepas kayak gitu loh. Tangan dipegang tangan kanannya, itu api semua. Nggak ngomong, dia juga bertahan. Cuman ada ucapan dari Simba, tapi kayak bahasa batin kayak gitu loh. Itu api, itu yang kamu usahakan selama ini, dan itu yang masuk ke raga anak istrimu kayak gitu. Jadi juga ya, Bang. Itu api yang berarti api kan bahasanya calokiasnya itu rezeki yang nggak baik, iya. yang nggak halal, nggak ini, dapat nipu, dapat macam-macam lah. Itu pun dikasih makan buat anak istrimu. Emang dia punya anak 2, punya istri juga 1, Bib. Kemudian dia cuma getar keringatnya gede-gede banget, Bib. Terus itu setiap kamu ingat ngelihat telapak tanganmu akan ada gambar seperti itu, ada ini api, kamu harus ingat. Terus kalau ini menuju ke tempat saudaramu ke sana katanya kayak gitu, saudaramu yang jauh. Nunjuknya ke Mbak Sayung itu. Ya enggak, ngulon karena dekat sawah. Nah, pengertiannya itu si Mbak Prato ya ke aku. Nah, dia itu sempat juga mampir ke beberapa punden-punden lah. Ada penggede-penggede dulu, ada Mbak Pangeran Prubaya, di Kalisoka sempat mampir juga. Terus di mana sih ini di Dongsogon namanya apa itu, Basuro itu. Basuro juga terakhir ke aku. Nah, ini aku jalan kaki. Toh aku udah manggilnya malas Mbah. Nyebelin sih. Jalan kaki kamu, jalan kaki berapa hari? Ya udah lama banget katanya gitu. Nah, wis kan. Aku pikir dari semua pengalaman dia itu ngarang ataupun enggak, Bib. Dia akan berubah. Mipil-mipil perubahan tentu nggak bisa frontal ya, Bib ya. Taunya gini, aku memang mau berubah Yung. 1 malam, berarti dia menginap tempatku. 1 malam dia ngomong gini, aku memang mau berubah Yung, tapi sekali aja katanya kayak gitu. Aku mau ngusahain rezeki, aku kan butuh biaya. Pokoknya seluruh punden-punden yang ada di tanah ini, tanahnya aku di situ ya, di tanah desaku, mau tak tongkrongin. Aku mau rezeki yang digelar saat ini. Maksudnya apa lagi toh? Aku bilang, kamu katanya udah insaf. Enggak, aku itu mau minta langsung, nggak pakai apa namanya ubi rampe segala macam. Pokoknya ketemu siapapun yang hadir tak mintain nomor, mau terpasangin nomor, katanya kayak gitu, Bib. Angel kan, Bib ya. Kamu punya duit apa enggak? Enggak.
saat itu aku punya uang, Bib. Saat itu aku punya uang nggak banyak, tak modalin sekalian, tak kapoke sung. Tak kapoke. Nih, duit silakan buat masang sono. Terserah kamu maunya seperti apa. Kalau kamu kapok-kapok juga udah cerita ini itu, aku bilang kayak gitu. Iya, Bib. Dia tahu tempat-tempat yang kayak gitu titik-titiknya. Makam-makam yang tua, yang kelihatan wingit. Tahu dia ke sana. Aku ngontrol, dia jalan sendiri. Tapi aku nggak ke sana ya pakai kendaraan. Mas, ada tetangga ngomong, Mas tadi kayaknya aku pernah lihat itu temennya jenengan kayaknya ke kuburan. Sono pojokan. Tak lihat iya, dia posisinya apa? Udah sore mau maghrib banget, adanya di kayak cungkup kuburan ini tua, Bib. Itu di dalamnya lagi sila, Bib. Kayak gitu. Ini bocah nggak makan, nggak apa, kayak gitu kan. Terus nanti pulang-pulang ke rumahku tuh jarang banget. Sampai berkali-kali ada di dekat kali, di mana aja tempat. Dan ini nanti ceritakan hasilnya ya. Jadi dia itu merasa selalu ketemu digodoin sosok apa aja dari belis-belis lah ya, bangsa-bangsa kayak gitu, dari yang ya stratanya paling ini sampai yang tinggi-tingginya situlah, dari pocongan, dari kunti segala macam, tetek bengek, sampai yang modelnya angel-angel. Dia berhasil dan mereka itu ada sesuatu yang selalu memberi angka sama dia. Yang anehnya lagi, dia itu memang orangnya apa ya, pengennya aku dapat gede. Kalau nomor kayaknya bisa di seri begitu ya, tapi dia masang itu pokoknya harus dapat 4 angka kayak gitu. Nggak pernah dapat, Bib, nyampe duitku mau habis. Nah itu akhirnya bener-bener duit itu habis dan dia ngomong ke aku, iya sih, kamu ngomong mintanya gimana kalau misalnya sama yang datang kayak gitu. Yang datang tadinya yang belis-belis kayak gitu, lama-lama yang pakainya bersih-bersih kayak kiai-kiai kayak gitulah. Nggak tahu itu kiai beneran atau nggak tahu, tapi dia ngomong, tapi aku setiap minta ngomongnya buat kamu katanya. Asal jual nama, Bib, katanya ngomongnya buat aku. Terus gimana, mereka tuh ngomong kalau buat temenmu itu nggak bakalan bisa. Dapat rezeki kayak gini nggak bakalan bisa, nggak boleh kayak gitu. Tapi aku maksa ya terserah, tapi nggak bakalan bisa. Kamu nanya yang lainnya. Sampai hari terakhir mungkin dia ada dapat duitmu 100.000 atau tinggal yang terakhir itu ketemu sama nyai-nyai. Nyai-nyai itu perempuannya udah tua banget, bener-bener tuir banget lah. Dia itu pakai bawa ini cepon. Iya, kayak jamu gitu. Iya, cepon, tapi cepon kecil, Bib. Cepon itu bakul yang kecil, yang rajutan itu. Ini pakaiannya bagus, tapi udah tua banget, tapi katanya pandangannya sadu lah, orangnya teduh kayak gitu. Dia ketemu, terus kamu mau apa kesini? Katanya mau urusan yang kayak kemarin, belum kapok juga. Gitu, dia cerita sama aku kayak gitu. Enggak Nyai, aku sekali aja, aku ini buat modal apa? Buat modal ini, dibuka tapihnya, jaritnya dibuka begitu ya, jelas. Ya mungkin kalau pandangannya sampai merem, temanku itu melihatnya wong jarit dibuka ya isinya jeruan ya, Bib ya. Jadi dibuka begini, tapi dilihatnya temanku isinya tuh bukan jeruan, tapi pemandangan yang lain. Jadi di dalamnya itu isinya belatung semua. Isinya belatung semua. Dia ngelihat dia sendiri sama anak istrinya itu lagi kayak model mau kelelep di belatung-belatung itu loh, Bib. Iya. Bener-bener kelelep. Wow banget di situ. Dia nggak bisa naik, nggak ada pinggirannya, nggak ada batas. Jadi belatung semua. Kecil-kecil tapi nampak. Jadi dia ngelihat dirinya sendiri, ngelihat anak istrinya, tapi dia juga ngerasain baunya seakan-akan dia di situ, padahal dia nggak di situ, cuma ngelihat. Wis, nggak kapok, kamu nggak kapok juga, kamu nggak kapok, nggak bisa buat putuku, nggak bisa buat kayak gitu, jangan bawa-bawa dia kayak gitu. Sampai akhirnya ditutup lagi jaritnya, itu lemas dia. Tapi tetap aja, Bib, ada yang mungkin golongan hitam gitu ya, ngasih angka. Langsung dipasangin, ya meleset satu kayak sampai duitnya habis. Malam terakhir dia ngomong ketemu sama seseorang lagi, orang tua lagi. Kata, kamu mau milih yang mana? Ini ada timbangan, Bib, milih yang mana? Jadi di sini ada ya padi sebagaimana padi, kain hijau dan lain-lain lah ya. Tapi itu unsur
duniawi, unsur batin semua campur. Tapi ini bagus gitu ya. Tapi satunya itu semacam gelang, mahkota segala macam. Tapi ada teleknya semua, Bib. Oh, itu. Suruh milih, kamu milih yang mana? Aku milih yang itu, milih mahkota dan ini yang ada teleknya. Kenapa nggak milih ini? Aku pengennya yang cepetan. Lah ini kan banyak tainya. Nggak apa-apa katanya dia kayak gitu. Nggak bakalan jadi kamu digituin. Itu terakhir sih, yaitu nyepi. Akhirnya pulang ke rumah. Imen, gagal aku harus pulang. Marah dia, Bib. Marah, pulang. Minta ongkos, tahu-tahu dia kan masih daerah-daerah Wetan Tegal sana ya. Pulang lagi bawa sesuatu yang energinya gede banget. Gitu loh. Aku pas lagi nggak di rumah, tahu-tahu dia di rumah. Menung saking ngene maning, Mbak. Jadi kok manusia ini ada di sini lagi, Prapto ada di situ lagi. Itu berapa harinya tuh, Bang? Ya mungkin 8 hari ke-8. Berarti setelah dia pergi, ya kan 7 hari terus dia pulang ke sana sehari baru datang lagi. Terus aku bilang, hawa di rumah itu nggak enak banget, Bib. Hawa di rumah itu nggak enak banget. Aku ngomong, dia itu kayaknya bawa sesuatu di rumah itu nggak enak. Waktu itu aku punya panci presto gede. Iya. Terus ditaruh di mana kamu bawa itunya? Oh, aku nggak bawa apa-apa. Tuman katanya, aku mau pakai ini katanya. Itu ternyata kamu bawa boneka. Diem dia. Ngapain di sini tuh nggak laku di sini digituin. Aku udah mulai mangkel kan. Akhirnya aku nggak mau ngusahain. Ada temen yang bisa diyakinkan oleh Pak Prapto. Nah itu dia bilang, Yung, aku udah malu sama kamu. Aku kali ini aku mau bawa ini buat ngamen katanya. Jadi konon dengan bawa barang tersebut, makhluk tersebut, dia itu tinggal bawa tas, lewat ke jalanan yang sekiranya ada duduk, itu bisa narik sendiri. Tapi dia katanya kalau pakai motorku nggak mampu. Kalau nggak pakai mesin gede ya, mobil, motor yang bagus. Nah itu tanpa pengetahuanku, aku kan kerja ngobrol sama tetangga, ya masih dia kenal juga, bisa diyakinkan si teman itu. Akhirnya gitu, kena juga. Pakai motor MX yang 150. Nah temanku ngomong, aku boncengin Mas Prapto kemarin Mas, yakin bawa apa sih katanya begitu. CC-nya 150, cuman bisa jalan 40 km per jam. Itu aja udah mobat mabit kayak udah bawa, wah boncengin apalah, berkarung-karung gabah katanya, karung-karung beras kayak gitu. Itu aku nanya, udah nggak usah nanya, yang penting ini jatah, ini rokok sama bensin buat kamu. Gitu. Ngomong sama Ayung, kalau misalnya aku dapat, aku balik lagi ke sana. Kalau aku ada apa-apa, ya udah berarti nggak ketemu lagi katanya kayak gitu. Nah walau alam dia itu sekarang kayak apa, aku juga nggak pengen tahu. Jadi udah lost contact udah. Sampai sekarang nggak pernah balik lagi. Ya moga-moga sih aku nggak nyumpain dia itu jadi celaka bawa barang tersebut. Itu berarti berapa tahun tuh terakhir ke sini? Udah lama banget, Bib. Ya terakhir itu aja di 10 tahun yang lalu. Lumayan lama ya, nggak tahu kondisinya kayak apa juga nggak tahu ya. Nggak tahu, ya berharap semoga dia menemukan kebaikan lah, bisa kembali ke jalan yang seharusnya seperti itu aja. Aku nggak doain dia celaka, enggak. Itu aja. Setiap orang punya kesempatan buat salah. Iya, punya kesempatan buat baik juga ya. Iya betul. Buat balik lagi. Ya. Oke. Itu Bib ceritanya, Bib. Oke. Horor apa enggak, Bib? Makasih Mas Ayung. Pokoknya kesini udah bawain cerita. Oke, makasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Ngobor. Nggak lupa buat teman-teman semua yang ini semoga ya ada hikmah di balik semua ini ya Mas Ayung. Oke, sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.